Hai, selamat datang kembali di podcast Jadi Gini bersama dengan aku, Nuri, dan Halo, aku Syafa. yeay, Yeay. untuk minggu ini kita mau sharing-sharing cerita apa nih, Syaf? Oke, jadi gini. It's hard enough keeping up with myself. Jadi gini nih, kalau kamu belum tahu, kamu tahu EXO nggak dari drama Taiwan judulnya Meteor Garden yang dulu populer banget nih waktu kita masih kecil. Tahu, kenapa tuh? Jadi sebenarnya mereka itu lagi reunian, kan mereka udah pada tua-tua nih ya, kayaknya umurnya tuh sekitar 50-an gitu mereka. Terus Oh my mereka, god, iya, terus mereka reuni nih, mereka ngadain konser dan di Asia Tenggara itu tuh mereka konser satu-satunya tuh di Indonesia. Iya, keren banget oh gak sih? Terus mereka menarik. merencanakan untuk konser itu pertama 2 hari. Tapi saking excitednya para ibu-ibu untuk mendapatkan tiketnya mereka, dan nggak cuma ibu-ibu dari Indonesia aja by the way, itu dari ibu-ibu dari Singapura, ibu-ibu dari Malaysia, dari seluruh Asia Tenggara, itu semua excited untuk rebutan tiket mereka gitu ya. Akhirnya Mm-mm. diperpanjang jadi 3 hari, yang akhirnya juga cepet Wih, banget sold out. keren banget F4. Itu Ya juga nggak kerasa favorit. ya, nggak Iya. kerasa ya mereka udah tua, kita udah tua juga. Anyway, aku bring up aku ngomongin soal itu, soalnya ibuku, unfortunately, sayangnya atau tidak, aku nggak tahu juga ya, tapi ibuku tuh Mm. suka banget sama yang namanya uh, Jerian. Jerian. Dia tuh yang Tumingse. iya, Tomingse, suka banget. Ibuku tuh selalu setiap kali ngelihat dia tuh selalu bilang, "Lihat nih Kak, ganteng banget. Dia udah tua tapi senyumnya masih manis, badannya masih Anjir. bagus. Dia tuh disiplin banget tapi dia tuh pemalu, lucu banget." Ibuku tuh selalu ngomong kayak gitu. Oh, Terus beliau tuh tertarik untuk nonton konsernya di oh, Jakarta ya sendirian. ampun. Aku tuh sampai kayak, beneran? Terus akhirnya beliau juga mikir-mikir mungkin ya, aku juga Mm-mm. rada nggak tega atau ngelepas ibuku sendirian. Ibuku, teman-teman, by the Iya. way, tahun ini sudah 60 tahun, 61 tahun ini. Jadi Oh kan aku my kayak, god. masa ya tak lepas ibuku sendirian? Akhirnya nggak jadilah beliau. Itu Mas, ya bayangin aja lah, mosok seorang ibu-ibu yang ke Jakarta tuh cuma pernah sekali, soalnya omku di Jakarta. Cuma pernah sekali, nanti bolang sendiri di sana kayak gimana? Ya kan, Waduh, kamu tahu sendiri betapa bahayanya dan betapa kayak menavigasi transportasi umum di Jakarta tuh nggak mudah, ya kan no? Kamu juga mesti punya iya. pengalaman tentang itu dong. Wah, tentu dong, pasti teman-teman. Ya mungkin kamu bisa share bagaimana pengalamanmu soal itu, atau mungkin apa namanya ya? Cautionary tale tuh apa kalau bahasa Indonesianya? Eh Kaca benggala sih kalau kata orang tua aku. Ya, aku nggak tahu itu Hmm, artinya apa bahasa Indonesianya, tapi kayak, eee warning, peringatan. peringatan. Aku warning juga bahasa Inggris. Maksudnya kayak gimana gitu pengalamanmu ketika kamu mencari suatu tempat yang baru, biar kamu bisa memvalidasi juga kekhawatiranku tentang Iya. ibuku kalau misalnya melepas ibuku sendiri. Wah, tapi kalau di Jakarta ibu-ibu sendirian dan belum pernah Mhm, ke Jakarta tuh kayak sebaiknya jangan sih. Itu tidak untuk yang faint of the heart. iya, eh, Bukan untuk untuk yang belum berpengalaman traveling gitu kali. ya, yang tidak tekuk hatinya, tetep. Yang kurang berani. Oh, aku seneng kayak kita ngomong sesuatu di bahasa Inggris, terus bahasa Indonesianya apa ya, terus ngomongnya bahasa Jawa, habis itu harus Maksudnya loading bahasa lagi, apa ya? bahasa Indonesianya apa? Hmm, Selalu terjadi. Ya namanya iya, juga dua cewek medok ya kan? iya sih, bener banget. Tapi emang kadang kita nggak habis ngomongin juga ya, kadang emang ada beberapa hal yang, atau beberapa kata yang nggak ada pada Indonesia
Inggris sama Jawa tuh ada padanannya yang sama vibe-nya, tapi kayak kalau di bahasa Indonesia tuh nggak ada. Contohnya yang kita omongin tadi tuh adventure sama bolang. Ya, Mm-mm. soalnya kan kalau Bol diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi petualangan tuh nggak apa nu? kurang uh, vibe-nya kurang lah, kayak kurang Heeh, kurang kurang pas umf. gitu. Oh, kurang umf kalau kata Nuri tadi. Mm-mm. Nah, terus habis itu soal kesasar nih. Mm-mm. Kira-kira kamu ada pengalaman tersendiri nggak yang mau bikin kamu tuh kayak, aduh aku nggak mau deh ibuku ngalamin hal kayak gini di Jakarta. Oh ya, Soalnya kamu sendiri pernah kesasar gitu. mungkin karena itu kali ya, karena pengalamanku juga aku jadi kayak, ya ampun nanti ibuku kalau misalnya mengalami hal yang sama kayak gimana. Oke, jadi ceritanya, kita kan kenal dari SMA ya, Nu. Mm-mm. Cerita ini terjadi sebelum kita kenal satu sama lain. Ya. Ketika aku Kayak, masih SMP dan baru aja pindah ke sebuah kota baru namanya Yogyakarta. Dari Semarang ke Jogja. Karena waktu itu kebetulan ibuku lagi menjalani S3 di UGM gitu ya. Kami waktu itu sekolah sama rumah kontrakanku sama-sama ada di pusat kota yang terjangkau sama Trans Jogja atau TJ gitu. Kalau kalian teman-teman tahu SD Tumbuh, waktu itu rumah kontrakan tuh di dekat SD Tumbuh dan SMP ku waktu itu kebetulan di daerah Kota Baru kayak gitu. Nah, TJ ini tuh sangat ini fascinating buat aku. Fascinating tuh apa bahasa Indonesianya? menarik. Menarik gitu. Karena aku nggak pernah punya kesempatan untuk deket sama transportasi umum yang seterorganisir itu waktu itu menurutku. Karena di Semarang waktu aku pindah pertama dari Semarang ke Jogja tuh masih kayak sangat common namanya Daihatsu. Di Jogja tuh pernah pernah booming nggak Daihatsu? Mobil. Iya, tapi kayak Daihatsu tuh kayak mobil mobil spesifik, satu tipe spesifik kayak Microtransnya Jakarta tuh loh. Oh, kayaknya kalau di Jogja tuh nggak ada angkot sih atau Iya, semacamnya. angkot, heeh. Di Semarang namanya Daihatsu karena mereka mobilnya mereknya Daihatsu, kayak gitu. Lucunya. Iya, jadi waktu aku pindah dari Semarang ke Jogja, terus kayak, wah keren banget ya, bis gede, ada apa namanya, ada haltenya, kita tahu ada rutenya, dan waktu itu juga jarak antar bisnya tuh nggak terlalu lama sih, kayak masih sangat tolerable. Kalau misalnya aku pulang terus harus nunggu sekitar ya 20-25 menit buat dapet bis itu tuh masih tolerable kayak gitu. Kayaknya waktu itu kalau nggak salah dari sekolah sampai rumah, kebetulan walaupun aslinya tuh deket cuma kayak 15 menit gitu, dari Kota Baru ke AM Sangaji deket SD Tumbuh itu, eee, kalau naik TJ harus muter. Kayaknya waktu itu pakai jalurnya 3A, 3B, Iya. atau 4A atau 4B gitu, aku lupa. Tapi kayak Mm-mm. muter gitu loh, Nu. Jadi muter sampai bawa sampai eh apa namanya? Sampai titik titik 0 kilometer tuh loh, sampai Oh, pusat kota sampai Jogja situ. banget ya? Sampai situ, terus sampai bahkan lanjut lagi sampai PKU aku dulu Jauh muter banget. muternya di parkiran apa yang sekarang tingkat itu, Em, Parkiran kereta Malioboro gitu ya? bukan, namanya tempat parkir apa ya? Kok lupa. Ya Aku pokoknya juga nggak tahu lagi. di sekitar situ tuh Iya, ada tempat parkiran yang tingkat gitu kalau nggak salah iya. Itu buat sekarang. kota. Mhm mhm. Kayak gitu. Anyway, pokoknya sampai jauh gitulah harus muter ya kan. Mmm, Iya. terus tapi aku seneng banget sama TJ karena juga memfasilitasi jalan-jalan sama temen-temen. Jadi aku nggak perlu izin tuh, aku mau, main sama temenku, nggak usah. Aku pokoknya pulang naik TJ, kalau misalnya temanku ngajak, "Ayo main ke rumahku," aku mainlah sama mereka, aku turun turun ikut di haltenya Mm, mereka, terus nanti aku ibuku, "Ibu SMS deng ya," waktu itu dulu belum ada chat-chat-an, mmm, iya.
Soalnya kita masih ngerasain ya SMS. Kamu masih ngerasain nggak? Masih dong. Oh iya kan? Sama teman-teman Mm-mm. masih SMS-an. Soalnya kayak Yoi. BBM tuh juga masih sana lagi ya, masih kita akhir-akhir SMP apa ya kalau nggak salah ya. Iya, dan nggak semua orang tuh punya akses buat Mm-mm, BBM. mm-mm. Masuk aku. Bahkan ketika Android udah masuk gitu juga nggak semua langsung pindah ke WhatsApp tuh nggak kan ya, kayak butuh Iya. transisi dulu gitu. Jadi waktu itu aku masih SMS teman-teman, SMS ibuku, "Ibu, aku mampir ke rumahnya X." Ibuku udah nggak bisa protes lagi, cuma bisa bilang, "Hati-hati di jalan." Soalnya udah sampai rumah, udah sampai di rumah temenku gitu kan. Masa yo mau mau jadi minta izinnya nanti gitu. Minta maaf dulu Terakhir-terakhir. baru minta Iya. izin ya kan. Melakukan kesalahannya dulu baru minta maaf daripada minta izin. Yoi. Bener banget. Iya. Terus habis itu? Nah, masalahnya suatu saat aku main lah ke rumah temenku. Waktu itu rumahnya tuh di daerah jauh, lumayan jauh di Sleman. Jadi aku dari pusat kota Jogja sampai Sleman yang rodok jauh gitu kalau nggak salah. Aku lupa nama Wah, daerahnya, lupa. Udah lama nggak ke sana. Tapi agak jauh gitulah pokoknya. Anyway, dari Sleman ketika aku mau pulang ya kan naik TJ juga. Itu kan mm-mm, kebalikannya ya kalau nggak salah. Pokoknya jadi di AM Sangaji itu teman-teman ada 2 halte yang berbeda dan mm, mereka itu seberangan tapi agak agak jaraknya mereka itu tuh agak jauh gitu loh. Jadi mereka di dua ruas jalan, yang satu di kanan, yang satu di kiri, yang satu tuh deket, yang sebelah kiri itu deket lampu merah, yang satu tuh agak jauh dari lampu merah. ah, Yang sebelah kanan tuh agak jauh dari lampu merah gitu ya. Nah, biasanya aku turun kalau langsung dari sekolah ke rumah itu tuh aku turun di sebelah kiri yang deket lampu merah. Jadi begitu aku turun, apa belok kiri, aku ngelihat sebelah kiri itu langsung kelihatan lampu merah, terus habis itu aku tinggal nyebrang, ya wah, kan. oke, oke, oke. Terus pas aku pulang dari rumah temenku itu, aku turun yang di halte ruas kanan kan, halte di ruas Iya. kanan, secara otomatis otakku tuh langsung kayak, oh belok kiri, lampu merah. Tapi Wah, tapi waktu itu aku belok kiri, aku tuh nggak langsung connect kayak, oh ada sesuatu yang salah karena aku nggak langsung lihat lampu merah tuh nggak. Aku langsung kayak, oke aku lihat kiri, kalau misalnya aku lurus terus aku bakal ketemu lampu merah itu loh. Jadi tuh aku mm, jalan, aku belok kiri, turun di halte sebelah kanan, lihat ke sebelah kiri, jalan lurus ke sebelah kiri, jalan sekitar 15 menit, terus aku mikir, kok aku nggak ketemu-temu lampu merah ya? Kayaknya tuh hmm, kayaknya ada yang salah deh, kayaknya aku nggak hmm, kenal tempat ini, jadi aku tuh buta arah teman-teman. Aku kayak, kayaknya aku nggak kenal tempat ini, aku nggak pernah ke sini sebelumnya. Padahal ya itu di jalan deket rumah, aku udah pernah ke situ sajane. Cuma karena karena memang jarang aku jalan, biasanya aku naik motor atau naik mobil di daerah situ, aku jadi kayak nggak kenal gitu kan, pusing, bingung. Akhirnya aku nanya sama bapak-bapak yang jual sate di deket situ, "Pak, maaf, lampu merahnya tuh di mana toh, Pak?" Aku bilang kayak gitu. Terus, terus, eee, terus, si bapaknya ngomong, "Lampu merah yang mana ya, Mbak?" "Yang deket SD Tumbuh itu loh, Pak." Terus, "Oh sana." Dia menunjuk ke sebelah kanan. Terus aku baru sadar, aku kayaknya salah arah po ya? Enggak, aku cuma kayak biasanya aku belok kiri terus lurus jalan no, kayak gitu. Aku mikir, aku tuh nggak sadar kalau aku turun di halte yang berbeda. Terus kayak, ya oh, udah kan aku lurus, pas aku jalan ini masih di ruas jalan yang sebelah kanan ya, aku balik, terus aku baru sadar kalau aku tuh turun di halte yang berbeda ketika aku ngelihat halte yang di ruas jalan kiri. Terus aku kayak, "Lah, oh my God. ternyata haltenya di situ." Dan yang memalukan lagi, aku tuh udah panik. Jadi sebelum aku nanya bapaknya yang jual sate itu aku udah panik kayak, ya ampun, aku hilang, aku turun di jalan yang aku nggak tahu di mana. Aku harus nelpon ibu dan bapak. Jadi aku nelpon ibu dan bapakku, ibuku lagi di kampus, lagi penelitian.
"Ibu, kayaknya aku hilang deh." Terus ibuku bilang, "Kok bisa? Makanya kamu tuh jangan main-main jauh-jauh," kayak gitu. Terus, Ya "Gimana Allah. sekarang? Tanya sama orang," ibuku bilang kayak gitu. Aku sebenarnya kita sebagai Gen Z itu rada rada, apa namanya, rada ragu gitu ya kadang kalau misalnya nanya Iya, sama orang, berinteraksi sama orang iya, lain. Jadi aku tuh rada betul. kayak, Aduh. "Aduh aku harus nanya semua orang," kayak gitu. Akhirnya aku nanya lah tapi dan akhirnya ketemu jawabannya bahwa, eee, aku tidak hilang, aku hanya turun di halte yang berseberangan dengan halte di mana aku biasa turun. Pas aku sampai rumah, bapakku udah sampai mau kayak gitu kan, terus Mhm. bilang, "Mau tak cariin," kayak kata ibu, "Kamu hilang." "Lah gini pinter," kayak gitu. Yah, Oh, lucunya. untung nggak hilang beneran. Untung nggak hilang beneran. Dan untung cuma di jalan yang sama ya Iya. ruasnya kurang lebih. Jadi ini sebenarnya bukan kesasar, bukan hilang, cuma kebodohan aja sih. Itu juga namanya kesasar sih, Syaf namanya. Iya iya, iya iya. Valid ya. Tetap valid sih, tetap kesasar sih. Kan kamu Kalau juga nggak tahu kamu di mana. iya sih bener sih. Kayak untungnya kalau nggak nanya kalau nggak nanya ya beneran kesasar itu kalau aku lurus terus sampai ketemu, apa namanya, lampu merah yang lain. Dan kamu nggak sadar itu lampu merah yang berbeda. Iya. Takutnya, aduh, aduh gimana tuh? Aduh, terima Beneran kasih hilang Tuhan. kalau itu. Iya, Untungnya juga baik loh itu yang ditanyain, kayak enggak terus kayak memanfaatkan, "Ini Dek mau permen nggak?" gitu, "Kalau kamu oh, ya udah nanti ikut kita dapat permen." aduh, aduh serem banget. Iya. Kalau kamu sendiri gimana Nuh soal pengalaman kesasar yang mungkin lebih valid daripada aku dan kebodohanku? Wah, ini nih hal yang sudah aku tunggu-tunggu nih. Soalnya Waduh, ini kayak tinggal milih menu buffet, ini mau kesasar yang aku umur berapa, aku umur SMA ada, aku umur kuliah banyak, aku kerja pun juga ada. Jadi kayak tinggal pilih-pilih aja mau yang mana. Nah, berhubung Syafa adalah temanku dan kita udah kenal lama, dia juga udah tahu seluruh cerita nyasar aku. Tapi nih, ini yang paling gongnya nih. Ini yang paling gongnya nih. Eh, aku juga ada cerita yang kurang lebih itu ada kebodohannya dikit-dikit. Jadi gini guys, waktu itu ini terjadinya belum lama. Kalian tahu ini kan all you can eat kan, restoran all you can eat gitu-gitu di mana kita tuh makan sepuasnya, bayar misalnya 200.000, 100.000, terus kita bisa makan daging. Biasanya sih kebanyakan daging ya. Itu iya. sepuas kita gitu dengan Ada yang jangka sushi waktu. juga kalau kalau sushi teh, cuma, apa, limited time ya, kayak waktu tertentu Iya, pas mereka ulang tahun doang ya? betul. Terus, nah itu kan, jadi itu ada sebuah restoran all you can eat terbaru yang aku pingin coba. Namanya Gyukaku. Nah, Gyukaku itu kalau di Jogja waktu itu, lokasinya tuh cuma satu. Ada di sebuah rumah mewah, gedung mewah gitu. Yang tapi dia tuh bukan mall, dia tuh kayak kayak apa ya? Kayak Kayak ruko hotel. kata Nuri waktu itu. Aku bilangnya ruko kah waktu itu? Ya mungkin Kayak, kayak kayak kompleks gitu loh. Jadi dia tuh heeh, jadi satu kayak apartemen apa ya kamu bilang waktu itu? ya iya kayak apartemen, kayak hotel, vibe-vibe-nya kayak gitulah. Mhm Kayak mhm. kayak bangunan mewah yang mana jiwa kampunganku itu tuh kayak melihat bangunan mewah tuh ahem, agak takut ya karena takut salah arah, salah hilang gitu. Tapi itu guys, seharusnya yang dari awal aku lakuin itu adalah nanya sama orang karena seperti kata pepatah malu bertanya sesat di jalan itu tuh bukan cuma pepatah doang guys, itu bener adanya. Jangan Karena yang sangat itu mesti, apa, ancestors kita juga pada kayak me apa namanya, melakukan kebodohan yang sama ya, terus kemudian eee, jadi, apa namanya, wejangan yang terus turun-temurun gitu ya. iya, jadi toh eh karena aku malu bertanya, aku kan ke situ pakai motor.
Terus habis itu tuh aku masuk untungnya dilabelin tuh waktu itu ada in, ada out gitu kan, masuk keluar tuh dilabelin. Cuman aku tuh udah hampir kesasar di parkiran yang salah. Si satpam tuh udah mau berdiri, udah mau ngingetin aku, tapi aku untungnya belok ke jalan yang bener di detik-detik terakhir. Udah kan, aku udah parkir di basement dengan selamat nih. Terus habis itu aku naik lift. Oh enggak, aku nggak naik lift. Aku naik tangga kan ke lantai 1 gitu kan. Aku mau naik lift, tapi nggak tahu mau kemana. Terus habis itu, habis dari tangga, aku bodohnya adalah nggak nanya. Aku nggak lihat lift itu. Instingku tuh bukan naik lift, tapi malah naik tangga. Jadi aku tuh naik tangga. Doing, 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 doing. Sampai ke lantai 2. Oh, nggak ada nih queue aku. Naik lagi, toing, 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 toing. Gitu Kenapa? Tunggu. terus. Sebentar. Kenapa? Kenapa Gimana? instingmu waktu itu naik tangga? Coba jelaskan kepada teman-teman kita di masa modern ini, di mana lift tuh jelas lebih cepat, lebih aman juga. Kamu memutuskan untuk naik tangga sendirian di tempat yang kamu nggak tahu. Soalnya kalau naik lift itu takutnya tuh nggak ada navigasinya tuh loh. Jadi aku mencet-mencet terus habis itu aku turun di lantai yang salah kan malu ya. Sedangkan kalau misalnya kamu naik tangga kan kamu bisa lihat dari luar itu tuh brand apa gitu. Misalnya ini brand beauty atau ini tuh brand makanan gitu kan tinggal masuk aja. Jadi kalau salah tinggal naik lagi gitu kan. Tapi yang Emangnya janggal, kalau misalnya naik lift ya, emang kita nggak bisa kayak mencet, kita di lantai 1 terus mencet lantai 2, dilihat kok ternyata tulisannya salah, habis itu mencet lagi lantai 3 kayak gitu. Apa bisa kamu sih. takut menjadi maksudnya annoying other people in the lift with you atau kayak gimana? Mungkin itu kali ya. Mungkin aku punya pride kayak, oh, soalnya dari lantai 1 aku naik tangga itu tuh udah nggak ada lift. Oh. Jadi harus naik liftnya tuh dari lantai 1. Dan di lantai 1 tuh aku nggak lihat ada lift itu loh kalau nggak salah. Atau lihat, tapi tuh tampilannya kayak kamu tahu nggak sih tampilan lift menuju kamar hotel? Tahu. Aku takutnya tuh dia cuma membuka ke lantai-lantai tertentu dan itu bukan lantainya Gyukaku. Oh, kayak gitu ternyata ceritanya. Terus Iya gimana? Terus aku naik tangga. Tapi yang mencurigakan tuh itu kayak tangga yang dipakai buat OB, kayak para OB buat bersihin-bersihin itu. Jadi aku waktu OTW tangga itu pun juga ketemu OB, guys. Dan OB-nya tuh ngeliatin aku juga. Mungkin dibatin, ini siapa? Apa staff baru? Apa gimana? Itu kan. Terus ya udah akhirnya aku naik terus sampai lantai 5. Terus kemudian di lantai 5 aku pun berpikir, kayaknya ini nggak worth it deh. Waktunya aku tanya satpam. Aku pun akhirnya berpikir begitu kan. Terus ya udah nih aku turun. Dan itu waktu aku sampai lantai 2, satpamnya naik. Jadi satpamnya tuh kayaknya ngeliatin aku di CCTV. Terus habis itu dia tuh memutuskan untuk naik dan bertanya aku mau ngapain. Akhirnya Terus dia nggak tahan, kayak ini kenapa dia udah hampir salah ketika apa namanya mau parkir. Ini satpam yang sama dengan yang berdiri ketika kamu parkir atau enggak? sama. Berarti dia udah mikir, ini kayaknya dia kesasar, tapi nggak tahu mau nanya siapa. Malu-maluin banget. Nah, atau aku kan kelakuannya mencurigakan ya. Mungkin dia mikir nggak ada orang waras, nggak ada orang waras yang mau naikin tangga sampai lantai 5 cuma buat nyari sesuatu. Terus habis itu turun lagi. Jadi kayak aku takutnya dikira maling juga. Memata-matai, dikira kamu memata-matai rahasia trade secret gitu. Iya, takutnya dikira gitu. Tapi untungnya terus aku bilang, oh enggak Pak, saya mau ke Gyukaku. Dan akhirnya pun dia menunjukkan liftnya pakai lantai mana untuk ke Gyukaku. Dan Ternyata di lantai akhirnya berapa? lantai 7, guys. Untung kamu nggak sampai naik sampai lantai 7, bayangin loh. Kamu naik 7 lantai. Tapi nanggung juga ya, kamu udah naik Nanggung. 6 lantai, 5 lantai. 5 lantai, 2 lantai lagi.
Ya Tapi ampun. setelah aku naik lift, itu pun juga aku nggak bisa nembus Gyukaku itu dari tangga. Bisanya emang kayaknya cuma lift aja gitu loh. Jadi, apa namanya, ketika kamu berhati-hati takutnya cuma bisa lift-nya masuk ke beberapa lantai tertentu, jadi kamu naik tangga, terus malah Mm-mm. kekhawatiranmu jadi terbalik gitu ya, kamu malah nggak bisa naik nggak bisa masuk lewat tangga gitu, harus Iya, naik lift. iya. Dan mana sebelnya lagi di lift itu ternyata udah ada navigasinya dari awal. Yukaku lantai 7. Wah, ah, Bagus. usahaku sia-sia. Apa, berarti AIC-nya jadi worth it, udah workout dulu. Iya sih, udah kardio sih. Iya, kalorinya ter-offset. Betul, akhirnya aku bisa makan Aice-nya tuh dengan Tenang. bahagia. Iya, nggak usah mikirin aku gendut apa enggak ya. Ya, walaupun udah gendut sih, tapi I mean akhirnya nggak nambah gendut or something gitu. Nah, itu Untungnya sih cerita. untungnya satpamnya nggak curigaan juga ya, nggak terus kayak nuduh, "Ayo, mau ngapain?" Kayak gitu. Iya, tapi mungkin kelakuanku kayak orang kesasar juga kali ya, soalnya naik turun, Celingak-celinguk, telinga-celinguk. naik Ya turun. gitu. Bukannya kamu naik turun beberapa kali ya, kamu bilang waktu itu? Kayak naik sampai lantai 2 terus turun lagi, terus baru naik gitu kan ya? Iya, iya, iya. Aku sempet kayak gitu juga. Jadi kayak, mungkin dilihat di CCTV kayak ini orang kok Kasihan mencurigakan gitu kan. banget. Iya, antara mencurigakan sama kasihan kita nggak ada yang tahu. Mungkin setengah-setengah kali ya, kayak ini kalau misalnya kesasar kasihan, tapi kalau ternyata melakukan sesuatu yang tidak baik juga bahaya gitu. Jadi dia kayak, "Ah, ya udah Iya, mending tak tak parani aja," gitu. iya. Itu cerita aku yang pertama sih. Oh, kalau Syafa ada cerita lagi nggak? Enggak sih, aku jarang kesasar teman-teman, soalnya aku jarang pergi sendirian. Jadi misalnya aku kesasar, ada temanku yang menjadi GPS yang lebih baik dalam membaca arah dan nggak buta arah gitu. Sama Nuri, terus sama temen SMP-ku yang lain, kayak gitu biasanya. Jadi ini Hmm, sangat sangat, apa namanya, sangat langka gitu aku kesasar sendirian ya. Alhamdulillahnya juga, jarang kesasar ya, soalnya, aku merasa kayak selain aku buta arah juga kadang kewaspadaanku terhadap lingkungan gitu nggak terlalu bagus, which is bahaya ya sebagai cewek, iya nggak sih, Nu? iya. Terus habis itu kalau aku ada cerita lagi nih. Gimana Jadi gimana ceritanya? ini terjadi waktu aku lagi student exchange di Singapura. Waduh, keren banget. Anjay, biasa aja. Anyway, waktu itu aku kan masih baru tuh, masih 2 mingguan di Singapura, belum belum ada sebulan, masih seminggu 2 minggu di negara baru. Habis itu masih nyari-nyari arah, beradaptasi gitu kan. Nah, di minggu kedua itu aku nemuin nih klub gamelan namanya Singong Laras. Singong Laras gitulah. Nah, terus habis itu kan aku nanya ke salah satu pelatihnya, "Mas, ini saya mau ikut latihan, tempatnya kira-kira di mana ya?" Nah, terus si masnya ini bilang, "Oh, ini ada tempat namanya Mandai Estate," gitu kata dia. Kalian tahu nggak sih estate itu apa? Chef, estate itu apa kalau di bayangan kamu? Estate itu kayak perumahan gitu kah? Atau Iya, gimana? kayak ya, kayak namanya aja bagus gitu kan, estate, kayak wah perumahan mewah nih, elit nih gitu kan. Kayak Hmm, pasti tempatnya bagus. Nah, ternyata? ternyata tidak, guys. Ternyata estate itu kalau di Singapura itu cuma menunjukkan kalau dia tuh kayak kompleks. Bisa kompleks perumahan, Hmm, kompleks gudang, kompleks pabrik. Tapi yang namanya estate itu artinya kompleks kalau di sana. Dan aku tuh nggak tahu. Jadi waktu aku turun dari stasiun, itu tuh aku udah kayak was-was. Ini katanya namanya estate, tapi tempatnya tuh kok kayak berdebu. Kayak kamu tahu nggak sih filter film-film yang merah, abu-abu gitu, yang kayak kalau di itu kah?
di negara dunia ketiga di film-film Hollywood gitu po? Iya, kayak gitu. Oh, Filternya tuh kayak kuning, coklat, merah, abu-abu gitu, dan bisnya tuh juga sepi banget. Dan biasanya kan kayak kalau bis-bis di film Singapura tuh, horor biasanya kalau bis di Singapura tuh yang numpang tuh orangnya sih. banyak ya, guys. Bersih sih bisnya, tapi kayak penumpangnya tuh ada murid, ada pekerja korporat, ada onti-onti yang baru selesai belanja. Tapi kalau di situ tuh penumpangnya bapak-bapak semua, gitu. Bayangin Terus deh terus aku gimana? sendirian, di situ numpangnya bapak-bapak, terus habis itu aku kan harusnya tuh turun di sebuah halte namanya katakanlah halte A gitu. Aku juga lupa nama haltenya. Katakanlah halte A, tapi itu aku sengaja nyasar ke halte B karena aku tuh ragu, masa sih tempatnya kayak gini. Ternyata memang tempatnya di situ guys, di halte A. Dan aku nyasarin diri ke halte B secara sukarela. Ya udah deh aku turun di halte B dan aku jalan ke halte A yang kayak sekitar 600-an meter. Itu jauhnya Kamu 600-an meter. kamu yang Apa? di halte A itu takutnya kenapa? Dia juga isinya bapak-bapak gitu kah? Atau kayak Iya, dan justru itu tuh kayak kayak abandoned? kompleks, iya kayak abandon, kayak kompleks pabrik yang kompleks gudang yang kumuh kali ya. Yang kayak masa sih latihan gamelan di tempat kayak gitu? Kayak Tapi beneran di enggak situ aslinya. aslinya beneran di situ untuk satu pertemuan gitu kan. Jadi oke oke wait. Jadi kamu datang ke pertemuan di mana tempatnya itu di tempat yang horor Iya, sebagai betul. anak baru yang baru join, sedangkan biasanya pertemuannya nggak di situ. Iya, tapi kan tuh habis COVID ya, dan kita tuh butuh space yang luas. Soalnya tuh Singong Laras tuh grup dari NUS guys, dari National University of Singapore kan sebenarnya. Cuman waktu itu dari NUS-nya tuh ditutup masih karantina gitu, jadi masih belum dibuka. Makanya latihannya tuh dipindah ke estate pabrik gudang-gudang itu tadi. Gitu Pertemuan aslinya. selanjutnya di mana memang? Nggak di NUS tempat sih, yang sama? alhamdulillah. Lah Alhamdulillahnya iya, sudah di berarti NUS. kamu kalau misalnya kamu apa namanya nunggu satu pertemuan lagi gitu kan kamu kayak delalah banget. Delalah tuh apa ya teman-teman kayak eh Nanggung gitu kah? nah kayak kebetulan banget gitu ketika kamu join di tempat yang mereka nggak biasa latihan dan tempatnya cukup menegangkan ya menurutku buat anak exchange yang nggak pernah ke Singapura sebelumnya dan harus menavigasi transportasi umum. Iya, dan aku waktu itu juga kayak, ini tempat apaan sih, yakin di sini?" Ternyata emang bener. Mana toh, aku waktu itu tuh dipanggilin sama bapak-bapak, "Miss Miss," gitu, "Miss Miss." Gitu. Tapi waktu aku noleh, terus aku tuh diem aja, tapi aku tuh berharap mukaku tuh udah kayak, "Iya Pak, ada apa?" Tapi dengan ekspresi muka gitu kan. Dia tuh diem aja, dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia tuh cuma ngeliatin aku. Dan aku kayak, "Yes, yes," gitu, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Terus aku akhirnya pun secara kagok, aku dengan kagok pun pergi. Dia Itu cuma akhirnya iseng aja gitu manggil, "Miss, Miss." iya, agak agak serem ya, soalnya kan aku sendirian cewek, di situ tuh isinya cuma literally itu pekerja pabrikan tuh loh, construction workers gitu loh. Menurutmu apa yang ada di pikiran bapaknya saat itu? Apakah bapaknya mau catcalling atau bapaknya takut kamu setan? Nggak mungkin sih kalau takut aku setan, mungkin lebih ke ini orang mau ngapain gitu, tapi dia nggak berani nanya atau apa gitu, tapi kayak nggak catcalling juga, soalnya dia cuma ngeliatin Atau ngeliatin dia yang doang. setan? Kayaknya nggak juga deh. Dia literally bapak-bapak kok. Oke. Aku kadang kadang kalau misalnya di kondisi kayak gitu, bingung antara yang lebih ngeri itu setan atau manusia beneran. Soalnya Manusia beneran sih. kalau misalnya itu manusia bener kan juga kayak, ini apa yang ada di pikirannya dia, kalau setan juga kayak, kenapa aku yang Iya, dipanggil? iya, jadi terus akhirnya kan aku muterin kompleks yang sama itu 3 kali. Jadi tuh kayak ada jalan menuju gang gitu kan. Kayak ada jalan utama, terus habis itu gang gitu. Aku muterin kompleks gangnya tuh 3 kali. Cuma untuk 3 menemukan kali.
Iya, cuma untuk menemukan bahwa bangunan yang aku cari itu terus ada di pojokan jalan utama. Oh my god. Wih. Aduh, nyesek banget. Terus habis itu aku pun batin, oke, aku nyari bangunannya tuh sebelum latihan ya. Jadi aku tuh Hmm. kayak biar latihan tuh nggak bingung dan bisa datang tepat waktu gitu kan. Karena udah tahu tempatnya dan udah tahu rutenya gitu kan. Tapi akhirnya aku pas latihan pun juga memilih untuk menghubungi pelatihku terus bilang, Mas, besok waktu latihan tolong berangkat bareng ya. Aku nggak tahu tempatnya, hehe." Dan akhirnya aku berangkat bersama Masnya. Terima kasih Mas. Ya ampun, Masnya baik banget lagi. Ya Terharu kurang ya. kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Dan ceritanya juga kayaknya sudah cukup ya, Chef ya. Iya, jadi mungkin sekali lagi mau ngingetin ke teman-teman, hati-hati ya teman-teman, apalagi kalau misalnya bepergian di Indonesia gitu kan transportasi umumnya Indonesia tuh tidak seaman dan tidak seintegrasi di Singapura atau negara lain ya, Kalau misalnya Iya, ceritanya Nui tadi kan, dia bisa ketika, apa namanya, merasakan kok kayaknya, turun di halte A kayak nggak aman, dia bisa lanjut tuh, ke halte B, yang ternyata jaraknya ya 600 meter ya, nggak terlalu iya, jauh-jauh nggak banget lah jauh-jauh kalau banget. misalnya iya, kalau kita jalan. Nah, kalau misalnya di Indonesia kan belum tentu ya bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi hati-hati aja kalian, ya. Jadi, Jadi jadi kita harus berhati-hati dan di ya dan di Indonesia juga tuh walaupun jaraknya dekat, tetap aja kerasa jauh, guys. karena panas juga sih, dan kondisi Iya, jalannya yang tidak, tidak ramah ramah pejalan jalan kaki. kaki. Iya. Terus ya kalau misalnya transportasi umum pun juga hati-hati guys, apalagi kalau di Jakarta. Soalnya banyak yang ngecopetan juga. Iya. Kayak itumu ya, apa apa namanya, Senior rekan aku. kerjamu iya, Iya, seniormu, kecopetan, dia melihat melihat orang kecopetan di bis ya padahal. iya. Terus habis itu satu bisnya tuh digeledah kata dia. Cuman pelakunya tuh nggak ketemu. Walaupun udah digeledah satu bis. Tapi barangnya ketemu nggak? Enggak, barangnya juga nggak ketemu. Padahal tuh nggak ada Iya, yang turun pas itu. ya, Jadi, pinter-pinter iya, ya sekarang copet-copet. Yang iya. iPad hilang sempet yang pernah viral itu loh, iPad hilang di bis diganti sama Upin biar nggak langsung Ih, ketahuan. Itu iya juga itu kan jahat banget ya kalau dipikir-pikir. benar sih. Jadi ya hati-hati ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian tuh cewek, pokoknya apa namanya, ke Ke tingkat apa namanya, Waspadaan. kewaspadaannya harus ditingkatkan karena, yang bahaya bukan cuma, apa namanya, posesi material kalian, material possession tuh bahasa Indonesianya, Uh, eee, barang-barang kalian gitu loh. barang-barang milik kalian gitu, tapi juga diri kalian sendiri ya teman-teman yang cewek-cewek. Hati-hati pokoknya, Hati-hati, waspada semuanya. Oke udah cukup waspada. ya Nui, terima Hmm, kasih buat teman-teman semua udah dengerin obrolan kami di episode ini. Semoga topik, yang kami bawa tuh relevan buat, kalian juga seperti bagaimana mereka relevan buat kami gitu. Syukur-syukur kalau bisa menghibur yes, atau ada manfaatnya dikit-dikit lah ya, Nu, ya. ya. Dan karena kita itu manusia biasa ya dan butuh validasi, jadi tolong subscribe, smash that like button, and turn on the notification. It's time to slow down, Dah, take a shot. bye-bye.